Akan duduk. Baik, shalom. Oke. Salami kiri kanan bilang engkau istimewa, engkau dipilih Allah boleh hadir hari ini ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya bersyukur sekali beberapa hari ini saya ada di luar kota dan boleh mengalami hal baik. Setelah hari Selasa kemarin kami doa keliling dan minggu lalu dan akhirnya boleh ngalami Tuhan di sebuah tempat. Kami bukan hanya doa keliling tapi boleh menyampaikan Injil kepada orang di daerah itu dan mereka juga mengalami Tuhan dengan luar biasa. Dan beberapa hari lalu, hari Rabu malam saya berangkat lagi ke sebuah kota yang lain dan setiap Sabtu diharapkan boleh kembali supaya bisa bersama dengan Bapak Ibu. Yang menarik ketika kami ada di luar kota kemarin, belajar bertemu dengan seseorang yang menuntun sebuah kegerakan besar terjadi di sebuah tempat. Nah, oleh sebab itu kami banyak belajar dan ketika banyak belajar di situ kami boleh mengalami Tuhan. Nah, oleh sebab itu kami belajar di sana ada hal-hal besar yang dilakukan oleh Tuhan di antara bangsa-bangsa. Pak Leo boleh sebentar sini? Dalam kesempatan itu saya juga sekaligus istirahat, sama-sama katakan istirahat. Sekali lagi istirahat. Kita butuh istirahat, bilang kiri kanan, kita butuh istirahat. Karena Tuhan aja suruh kita istirahat, karena Allah sendiri dia pada hari yang ketujuh dia sabat, dia istirahat. Dan saya pergi ke sana supaya sekaligus saya bisa tidur, saya bisa istirahat. Tetapi sejujurnya saya tidak mengalami istirahat yang baik di sana. Karena daerah itu baru pertama kali saya datang di Nusa Tenggara Barat dan bukan lihat jalan-jalan tetapi saya bertemu dengan banyak orang. Waktu bertemu dengan banyak orang naluri hati untuk menyampaikan Injil. Di hari pertama di bandara saja tiba, saya naik taksi dari bandara ke tempat acara dan di situ saya sudah berbagi Injil kepada supir. Lalu setelah selesai sampai di lokasi acara saya pulang. Besok paginya juga supirnya ini juga orang yang bukan orang Kristen, lalu saya sampaikan Injil kepada dia. Nah terus besoknya supirnya supirnya orang beragama Katolik, jadi saya hanya ngobrol dengan dia, ngobrol tentang Yesus, saya meneguhkan imannya. Tetapi sore harinya karena di hari pertama saya nggak kuat untuk PI sore hari, saya langsung bilang karena saya mau istirahat. Hari kedua saya keluar sore hari bersama dengan teman dan dia membawa saya ke sebuah pantai. Ada sebuah pantai di sana dan bukan untuk lihat pantainya, karena pantainya lebih bagus pantai di Makassar. Yang bilang pantai Makassar lebih bagus tepuk tangan dulu. Kemarin kita lihat ya, saya pergi ke sana, tidak sebagus pantai kita. Memang ada katanya pantai yang bagus tapi jauh. Dan sudah sampai di sana, sampai di pantai itu, seorang teman membawa saya kepada sebuah keluarga yang jualan di sana. Dan dia bilang, saya sudah kenal keluarga ini lama Pak. Oh iya, jadi Injil sudah pernah diberitakan. Belum, loh kenapa Injil belum diberitakan? Ya kami ajak belajar cerita-cerita Nabi, oh ya. Lalu saya dengar mereka bicara, saya dengar hampir 1 jam. Saya dengar darah di dalam mendidih, kapan Injilnya disampaikan begitu kan ya. Lalu saya kasih kode sama teman itu, saya bilang, saya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan Injil sama mereka, boleh? Saya bilang, oh silakan Pak. Lalu saya menceritakan pada mereka, saya bilang, Pak, waktu kemarin gempa, karena memang hari pertama kami di sana ada gempa, saudara. Di NTB gempa 5,4, jadi orang pada lari semua. Lalu saya tanya, gimana Pak? Wah, pasti trauma karena 2018 kami gempa di sini. Wah, trauma sekali Pak. Oh iya, ya bencana kapan saja bisa terjadi. Tapi pertanyaannya adalah, kita siap nggak kalau umpamanya ajal itu datang? Nah itu Pak, nggak ada orang yang siap. Oh, saya tanya, kenapa Bapak nggak siap? Ya itulah, hidup di dunia ini kita masih banyak dosa. Oh gitulah ya, jadi ya betul Pak, nggak ada yang siap untuk mati karena memang kita belum bisa mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Allah.
Jadi menurut Bapak apa yang harus Bapak lakukan supaya dosa-dosa Bapak diampuni oleh Allah? Dia ceritalah sesuai dengan agamanya. Waktu dia cerita sesuai dengan agamanya, maka apa yang terjadi? Saya bilang, wah, saya bersyukur Bapak dan Ibu adalah orang yang saleh, yang menaati aturan agama. Namun apakah semua itu udah Ibu lakukan? Udah Bapak lakukan? Belum. Oh iya. Terus sampai kapan Bapak dan Ibu lakukan? Ya seumur hidup. Oh iya ya, wah, berharap Bapak Ibu boleh lakukan semua dengan baik. Tapi maafin Ibu, kalau semua itu sudah Bapak Ibu lakukan, namun pada akhirnya sampai pada ajal, apakah Bapak Ibu yakin bahwa dosa Bapak Ibu sudah diampuni oleh Allah? Dia diam. Dia bilang, wah saya tidak tahu, itu urusan Allah. Urusan saya hanya melakukan ini. Tapi apakah Bapak Ibu yakin? Susah jawab. Seringkali ketika pertanyaan ini disampaikan susah orang jawab. Karena apa? Dibilang yakin, ragu. Dibilang ragu, aku sudah lakukan semua ini. Begitu ya. Lalu akhirnya saya bilang gini, begini Bapak Ibu, saya ini, papa dan mama saya sudah meninggal. Jadi kalau saya ketemu orang tua, saya berpikir mereka itu seperti orang tua saya. Seorang anak pasti mau menceritakan hal yang baik untuk orang tuanya. Oh betul. Nah, saya mau menceritakan hal yang baik buat Bapak Ibu, mau nggak? Maksudnya apa? Nah seperti tadi kan, Bapak Ibu bilang apa belum yakin. Saya seorang pengikut Isa Al-Masih, saya Nasrani, saya orang Kristen. Saya bilang, oh begitu, iya. Saya percaya bahwa Allah sudah mengampuni dosa saya bukan karena perbuatan baik saya. Maksudnya apa, Dek? Ya, memang perbuatan baik itu penting, tetapi karena saya berdosa, maka semua perbuatan yang keluar dari saya pasti tidak baik. Seperti mata air, kalau mata airnya sumbernya kotor, maka semua air yang keluar dari situ akan kotor. Jadi saya perlu dibersihkan dulu supaya semua yang keluar dari saya bersih. Oh gitu, iya. Lah saya percaya dosa saya sudah diampuni karena Allah sendiri sudah menyediakan jalan. Jalannya apa? Saudara tahu, lombok itu artinya bukan cabe. Saya langsung googling kan apa arti lombok. Karena saya tanya mereka nggak tahu arti lombok. Susahnya mereka. Nah mungkin karena saya suka usil, suka belajar, baca apa. Saya bilang, tahu nggak Bapak Ibu lombok itu artinya apa? Nggak tahu dia. Lombok itu artinya lurus. Bukan saya yang bilang, ini Bu, dia internet. Oh iya. Nah apakah jalan Bapak Ibu selama di dunia ini lurus? Kalau enggak lurus berarti kita melenceng dari kehendak Allah. Dan itu artinya dosa. Dan kita dosa tiap hari. Dosa itu kayak hutang, tambah tiap hari. Kalau hutang di bank tambah tiap hari, mungkin kita bisa cari gimana caranya. Pinjam uang kah, jual kerbau kah, jual tanah kah. Betul. Tapi kalau utang dosa nambah terus gimana? Betul juga Pak. Bagaimana caranya? Itulah. Nah kalau cara manusia tidak bisa, cara Allah pasti bisa. Ini dia, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar sebuah cerita tentang Isa Al-Masih. Oh iya, saya ceritakanlah tentang Yesus. Dia hidup di bumi ini, Isa Al-Masih itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan dia adalah firman Allah, dan dia berjelma menjadi manusia. Dan dia selama hidup di bumi ini, dia mengajarkan kebaikan, dia membuat mujizat, dia melakukan hal-hal yang hebat yang tidak pernah dilakukan manusia sebelumnya. Namun pada usia 30 dia masih muda, dia ngomong sama murid-muridnya, nanti aku akan mati. Dan dia mati pada umur 33. Loh, kenapa dia mati? Sayang sekali. Iya betul Bapak Ibu, masih muda sayang sekali. Sebenarnya dia mati karena itu sudah digariskan oleh Allah dari kitab Taurat. Maksudnya apa? Bapak Ibu mungkin pernah dengar manusia pertama diciptakan oleh Allah. Ya, siapa? Disebutlah Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah Allah menempatkan mereka di sebuah taman, betul. Dan bapaknya sama ibunya, ternyata bapaknya cukup tahu banyak cerita. Dan Allah melarang mereka untuk makan sebuah pohon. Iya langsung bapaknya lompat. Tapi mereka ditipu setan, dia makan. Akhirnya lihat laki-laki ada jakunnya, perempuan ada payudaranya. Oh di Alkitab kita enggak ada. Tapi saya enggak bilang salah, enggak gitu loh. Saya bilang oh gitu ya. Tapi lihat apa yang terjadi. Waktu mereka berdosa, mereka sembunyi, mereka telanjang, sembunyi, malu karena berdosa. Mereka tutupi semua ketelanjangan mereka dengan daun-daun.
Dan Allah datang mencari mereka, Adam di manakah engkau? Padahal Allah itu kan maha tahu, gak mungkin manusia sembunyi dari Allah. Iya betul, tapi kenapa? Ya karena mereka kehilangan persekutuan. Karena Allah itu suci, manusia sudah jatuh dalam dosa. Terus, lah karena itu Allah menyediakan sebuah jalan, yaitu apa? Allah buat pakaian yang baru. Iya betul, kulit domba, bapaknya pinter, codok-codok. Dia masuk-masuk. Nah betul, nah itulah darah pertama kali tertumpah. Nah, dan karena itu darah tertumpah, dombanya kulitnya diambil jadi pakaian buat manusia. Namun Allah itu enggak hanya penuh kasih, dia itu juga adil. Maksudnya apa? Lihat, dia adil, dia menghukum manusia karena berdosa. Laki-laki dihukum, mereka akan kerja keras. Iya betul, kita kerja keras. Ibu akan susah melahirkan. Ibu melahirkan anak sudah, iya betul sakit sekali melahirkan. Nah cerita, mereka menikmati cerita itu. Lalu saya bilang, namun Allah menjanjikan satu hal, berkata keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala setan itu. Itu sebabnya kami percaya karena keturunan perempuan, Isa Al-Masih lahir dari seorang perawan bernama Siti Maryam, dikandung oleh Roh Suci. Dia keturunan perempuan yang tidak berdosa. Satu kali Nabi Yahya melihat dia dan berkata, lihat itu anak domba. Anak domba untuk diapakan Bapak Ibu? Ya untuk dikurbankan. Nah itu sebabnya Isa Al-Masih mati di atas kayu palang, dikorbankan, darahnya tertumpah untuk penyucian dosa semua manusia yang percaya. Karena tanpa penumpahan darah tidak mungkin ada pengampunan dosa. Itu sudah digariskan dalam Taurat. Waktu saya sampaikan gitu, saudara tahu apa yang terjadi? Bapak Ibu ini lihat, bapaknya lihat saya tunduk, tapi ibunya lihat saya terus dan matanya mulai berkaca-kaca. Lalu saya bilang, apakah Bapak Ibu sudah pernah dengar cerita ini? Sudah pernah dengar selengkap ini, baru kali ini katanya. Iya. Apakah Bapak Ibu mau dosanya diampuni oleh Allah? Wah pasti saya mau. Tapi dengan cara manusia bisa tidak? Tentu tidak bisa. Dengan cara Allah tadi yang saya sampaikan, yaitu dengan ada pengganti kita. Karena hewan tidak bisa gantikan manusia. Hewan derajatnya di bawah. Manusia tidak bisa gantikan manusia. Karena apa? Saya berdosa, tidak bisa menebus Bapak. Jadi yang menebus itu haruslah yang tidak berdosa. Siapa yang tidak berdosa? Allah sendiri. Itulah yang kami percayai. Allah menjadi manusia, manusia yang tidak berdosa. Dia dikorbankan seperti domba itu dan darahnya tertumpah. Dan barang siapa mengakui dan menerima kematian daripada Isa Al-Masih, maka ia akan diselamatkan. Mereka tarik nafas. Apakah Bapak Ibu mau diampuni dosanya dengan cara Isa Al-Masih mati di atas kayu palang seperti yang ceritakan tadi? Ibunya sudah bilang mau. Istilahnya dia mau ngomong, tiba-tiba suaminya stop. Dia bilang, saya mau belajar lagi Pak. Bolehkah? Oh, apa yang mau dipelajari? Saya ulangi lagi ceritanya sedikit. Baru saya bilang, Bapak Ibu tahu nggak kalau umpamanya kita menerima karya kematian Isa Al-Masih? Apa? Kita akan tenang hidup di dunia dan di akhirat. Di dunia ini kita tahu dosa kita diampuni dan nanti di akhirat kita punya tempat bersama dengan Allah. Yang kedua, roh Allah, roh suci ada dalam diri kita. Sehingga dosa, kutuk, sakit penyakit, roh jahat tidak bisa menguasai kita lagi. Dan yang ketiga, hidup kita diubahkan dan kita akhirnya bisa menjadi contoh bagi banyak orang. Hidup yang gelap menjadi hidup yang terang. Istrinya makin mau, tapi suaminya bilang, jangan, tunggu dulu. Saudara, saya tidak mau paksa, tapi saya lihat wajah istrinya. Lalu teman saya itu melihat saya memberitakan Injil dengan cara itu. Dan mereka bilang, wow, luar biasa gitu caranya Pak ya. Iya, sudah selesai. Saya bilang, Pak, dapat nomornya, alamatnya dan semua. Dan akhirnya di follow up. Doakan keluarga ini. Supaya keluarga ini bisa akhirnya percaya kepada Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Saudara, kenapa saya ceritakan itu? Hari ini kita belajar firman Tuhan, yaitu apa? Kuasa menjadi apa? Saksi Kristus. Yuk kita baca sama-sama. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang 8. Kisah Rasul 1. Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 8. Yuk kita baca sama-sama. Oke, sudah? Mari bangkit berdiri. Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 8. Kita baca 1, 2, dan 3.
Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ia makan bersama-sama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini menarik. Mengapa? Karena firman Tuhan ini adalah perkataan Yesus sebelum dia terangkat ke sorga. Ini menarik. Sekali lagi, perkataan ini adalah perkataan yang Yesus sampaikan sebelum dia terangkat ke sorga. Saudara, kita nggak punya banyak waktu untuk membahas detail tentang hal ini, tetapi kita akan bahas nanti di Bible Study. Kita perlu belajar Alkitab. Katakan sama-sama, belajar Alkitab. Kemarin malam ada seorang alumni sebuah universitas X, dia dari latar belakang non-Kristen, dari suku yang non-Kristen, menghubungi saya beberapa hari yang lalu dan dia bilang, saya dapat nomor ini di internet. Terus saya mau belajar tentang kitab suci. Oh ya? Kenapa mau belajar tentang kitab suci? Awalnya saya iseng waktu SMP, saya baca Alkitab, tapi saya tidak mengerti. Mulai SMA diam-diam saya mulai baca Alkitab, tapi saya belum mengerti, begitu loh. Tapi belakangan ini saya sudah lulus kuliah dari sebuah universitas dan saya terus membacanya. Saya semakin meyakini apa yang dikatakan Alkitab itu benar. Boleh ajar saya, Pak? Oke, kita bertemu. Jadi kemarin saya bertemu dengan dia bersama dengan seorang teman. Kami ngobrol dan menemukan. Dia belajar lompat sana, lompat sini. Nanya sana, nanya sini. Saya bilang, tunggu, susah. Jangan belajar Alkitab, kamu akan pusing. Kalau lompat sana, lompat sini, begitu loh. Oke, mau nggak belajar sebentar? Hari ini saya tunjukkan ya. Iya, kita buka yuk Yohanes 1. Pada mulanya adalah kalam. Kalam itu kan perkataan, pada mulanya adalah firman. Kalam itu adalah Allah. Perkataan firman itu adalah Allah. Terus baca, dan kalam itu menjadi manusia. Jadi manusia, diam di antara kita. Siapa manusia itu? Sampai ke bawah, dia tahu bahwa Allah, firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah, firman itu menjadi manusia. Siapakah manusia itu? Yaitu Isa Al-Masih. Dia kaget. Jadi dia bilang, jadi di otaknya makin terurut. Selama ini kan dia dengar, bagaimana caranya Isa Al-Masih itu manusia, Yesus jadi Allah. Kepalanya pusing gitu loh. Tapi waktu baca Alkitab dituntun, dia bilang apa? Wah, iya. Itu saudara, susah untuk dia ngerti. Lompat lagi. Nanti lain kali saya cerita, saya bilang, mau gak begini? Kamu cari mahasiswa yang lain, teman-temanmu. Kumpul 3-4 orang, iya. Kita belajar sama-sama. Bapak mau gak saya buat seminar? Enggak, saya tidak suka seminar. 3-4 orang kumpul, kita belajar sama-sama. Oh iya Pak. Saudara dengar baik-baik. Belajar kitab suci akan menurun kita untuk boleh bertumbuh dalam iman. Katakan amin. Lihat apa yang kita pelajari di dalam Kisah Para Rasul 1. Dikatakan di sana kita disuruh untuk apa? Menunggu. Katakan menunggu. Saudara lihat ayat ini menarik sekali. Luar biasa. Mengapa? Disuruh saudara nantikan janji Bapa. Saudara dengar.
Dengan cepat. Di sepanjang sejarah ketika pelayanan Yesus, saudara tahu apa yang terjadi? Dia jarang suruh orang menunggu. Dia selalu utus orang, pergi, betul? Dia suruh utus, pergi. Bahkan amanat agung, waktu sebelum dia terangkat dia bilang apa? Pergilah, jadikan semua bangsa murid Kristus. Dia suruh pergi. Tetapi momen ini dia suruh orang apa? Tunggu. Loh kenapa? Saudara ini menarik. Kita butuh menunggu janji Bapa. Katakan janji Bapa. Saudara, mengapa kita tahu sejarahnya bahwa janji Bapa ini apa sebenarnya? Apa janji Bapa ini? Saudara tahu sejak dari awal Allah telah berjanji akan memberikan rohnya kepada manusia. Saudara, ini menarik. Saudara, dengan cepat di kitab Yehezkiel pasal 36 dikatakan, aku akan mencurahkan roh yang baru ke dalam hatimu. Di kitab di kitab Yesaya dikatakan, roh Tuhan akan dicurahkan kepada manusia. Sehingga orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang tertawan, orang-orang yang ada dalam penjara, mereka mengalami kelepasan. Bahkan kitab Yoel dikatakan, pada hari-hari terakhir roh Allah akan dicurahkan kepada semua manusia. Semua manusia itu akan mengalami, tua, muda, anak-anak, semuanya. Dan terakhir Yohanes Pembaptis, sebelum Yesus dibaptis, dia selalu bersuara di padang gurun. Persiapkan jalan, bertobatlah dan semuanya. Dan tiba-tiba dia mengkuat kembali roh Tuhan Allah. Roh Tuhan Allah. Nubuatan Yesaya, nubuatan Yehezkiel, nubuatan Yoel itu dikatakan roh Tuhan Allah akan dicurahkan. Saudara, ini janji, katakan sama-sama, ini janji. Mengapa perlu dicurahkan? Pak Leo boleh ambil baki itu, kasih Indri. Nah, dan Pak Johnson boleh bantu meja itu bawa ke sini. Saudara, ini janji Bapa, katakan sama-sama, janji Bapa. Sekali lagi, janji Bapa. Janji Bapa ini sempurna. Nah, janji Bapa ini sempurna. Saudara tahu, ini menarik sekali. Janji Bapa ini sempurna dan menolong kita untuk memahaminya. Dan kita tahu sama-sama, ini terjadi. Umpamakan kita manusia ini seperti gelas yang kosong diciptakan Allah. Manusia diciptakan Allah kosong, betul? Diciptakan Allah, dari tanah diciptakannya mereka. Lalu dihembuskan apa? Nafasnya. Roh Allah itu kadang dilambangkan dengan air. Dihembuskan nafasnya dan memenuhi manusia itu. Betul? Dia memenuhi manusia itu. Waktu manusia itu sudah penuh. Manusia itu bersekutu dengan Allah. Manusia itu sanggup melakukan banyak hal. Ada komponen Allah di dalamnya. Ada roh Allah di dalamnya. Betul? Itu kita tahu sejarah penciptaan. Tapi kita tahu ketika manusia jatuh dalam dosa, maka apa yang terjadi? Roh Allah meninggalkan manusia itu, betul? Itu yang terjadi. Jadi gelasnya jadi kosong, gak ada roh Allah di dalamnya. Itu yang terjadi. Dia masih hidup, tapi ada keinginan daging yang menguasai dia. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Allah berkata, roh yang kosong tadi, yang sudah gak ada itu, dijanjikan, katakan dijanjikan. Roh Allah itu akan dicurahkan. Roh Allah itu akan dicurahkan. Berulang-ulang itu dikatakan. Roh Allah itu akan dicurahkan. Ini menarik sekali. Bahkan saudara kita buka sama-sama. Kita baca dulu satu ayat. Ini menarik sekali. Katakan yes. Kita buka sama-sama. Mana ini? Yuk kita buka sama-sama di Yesaya pasal 32. Yesaya 32 ayat 15 sampai 17. Yesaya 32 ayat 15 sampai 17. Yuk sama-sama. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sampai dicurahkan kepada kita apa? Roh dari atas, dicurahkan. Ini yang dijanjikan. Maka lihat ketika roh ini dicurahkan apa? Padang gurun akan menjadi apa? Kebun buah-buahan. Berarti tanpa roh ini padang gurun akan menjadi apa? Tetap padang gurun. Hidup kita akan tetap jadi padang gurun tanpa roh Allah. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap menjadi apa? Hutan, saking lebatnya, katakan amin. Saudara dengar, hidupmu gak berbuah itu karena kita gak punya roh Allah yang menguasai hidup kita. Di padang gurun selalu akan berlaku apa? Keadilan, karena roh ini.
kebun buah-buahan dan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa? Sama-sama. Damai, sejahtera, terus. Dan akibat kebenaran ialah apa? Ketenangan, terus ketentraman untuk selama-lamanya. Siapa yang buat ini? Ayat tadi di atas, yaitu apa? Roh dicurahkan dari atas. Katakan, roh dicurahkan dari atas. Saudara, dengar baik-baik. Roh yang dicurahkan dari atas ini, itulah yang dijanjikan Bapa. Dijanjikan Bapa. Menurut saya penting kita untuk baca ini dulu. Ayo, Yesaya 61 ayat 1 sampai 4. Roh ini, saudara dengar baik-baik, yang keluar dari dalam diri manusia, ini diberikan oleh Allah, dijanjikan oleh Bapa. Karena dia ini memiliki fungsi yang luar biasa. Katakan amin. Lihat sama-sama ayat 1. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku. Kalau roh ini ada pada kita, apa yang terjadi? Oleh karena Tuhan Allah mengurapi aku, ini yang dilakukan. Ia apa? Mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan apa? Pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. So dengar baik-baik, gereja Tuhan kalau nggak ngalami roh yang dijanjikan Bapa ini, kita nggak akan pernah pergi menceritakan kabar baik. Kita nggak akan pernah merasa diutus. Kita nggak akan pernah punya kuasa untuk membebaskan orang-orang yang sengsara itu, untuk membebaskan para tawanan itu, untuk membawa kelepasan daripada orang-orang di penjara. Roh Allah ini sangat penting. Ayat 2. Untuk memberitakan apa? Tahun rahmat Tuhan, hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, dan seterusnya. Ayat 4. Mereka, katakan sama-sama, mereka. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Allah itu, yang menerima kabar baik, yang menerima kelepasan, yang menerima janji daripada Bapa, akan membangun runtuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Dengar, kuasa itu akan betul luar biasa terjadi, bukan hanya pada hidup orang yang menerimanya, tapi kepada hidup di sekelilingnya. Katakan amin. Itu sebabnya luar biasa. Ketika Yesus berkata kepada murid-murid, nantikan, tunggu dia, tunggu. Ketika di kitab Kisah Para Rasul tadi kita baca dibilang, nantikan, sama-sama katakan, nantikan. Karena apa saudara? Karena Roh Allah itu sudah meninggalkan manusia. Tidak ada lagi, sebentar. Sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi Roh Allah itu. Tidak ada lagi. Itu sebabnya ketika kita lahir baru, katakan sama-sama lahir baru. Menerima siapa? Yesus Tuhan sebagai juru selamat, mengundang rohnya dalam diri kita. Yohanes pasal 3, kamu dilahirkan dari daging. Betul? Daging melahirkan daging, roh melahirkan roh. Dan ketika kita lahir baru, katakan ketika lahir baru. Sekali lagi, ketika lahir baru, kita mengundang siapa? Roh Kudus masuk dalam hati kita. Lihat, masuk loh. Bahkan dengar baik-baik, sebelum mengalami kelahiran baru, Rasul Paulus yang dulu namanya siapa? Saulus. Dia sangat rajin beribadah, melakukan hukum Taurat, ajaran agamanya, semua dilakukan tanpa cacat. Tapi apa yang terjadi? Dia berkata, kenapa ini? Aku sedang ada dalam tubuh maut. Satu sisi hatiku ingin melakukan kebenaran, tetapi tubuhku mengajak aku untuk berdosa. Terkutuk aku, siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh ini? Wajahku kelihatan baik-baik, hatiku kelihatan orang baik-baik, tetapi yang keluar dari hidupku, perkataan yang busuk, rencana yang jahat, keinginan-keinginan buruk. Kenapa? 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 Sama seperti itu Paulus stres. Ada banyak orang stres di muka bumi ini. Dia berusaha lakukan ritual agama. Dia berusaha lakukan semua hal yang baik. Tapi kosong, gak punya Roh Allah. Dia stres, dia kuliah, dia kerja. Dia berusaha ikuti semua aturan, tetapi dia kosong. Sehingga akhirnya apa? Daging, dunia, dosa, kuasa roh jahat menekan hidupnya.
Gak bisa. Karena apa? 1 Yohanes 4 ayat 4. Coba intri buka. 1 Yohanes 4 ayat 4. Lihat sama-sama. 1, 2, 3. Lihat di layar. 1 Yohanes 4 ayat 4. Apa kata firman Tuhan? Ayo. 1. Roh yang ada dalam kita, dikatakan apa? Lebih besar, sama-sama, 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu, sama-sama. Sebab roh yang ada di dalam kamu apa? Lebih kecil. Apa? Coba Pak lihat dulu, lebih besar, lebih apa? Lebih kecil, betul? Baca sekali lagi, lebih apa? Lebih kencang lagi, 1, 2, 3. Lebih besar, bilang kiri kanan, lebih besar. Bilang kiri kanan lagi, lebih besar. Tepuk pundaknya, lebih besar. Lebih besar dari apa? Lebih besar dari apa? Roh yang ada dalam dunia ini. So dengar baik-baik. Udah sekolah baik, kerja baik, lakukan semua aturan dengan baik. Tapi tanpa roh Allah, kita ini jadi lemah dari roh dunia ini. Tapi kalau ada roh Allah itu, maka kita akan menjadi apa? Lebih apa? Besar. Makanya ketika orang lahir baru, tubuh yang kosong diisi kembali. Katakan diisi kembali. Ya, diisi kembali. Nah, saudara dengar baik-baik. Ketika diisi kembali, wah, ada roh Allah dalam diri kita. Tapi dengar baik-baik. Ketika Yesus berkata menantikan janji Bapa. Yang dinantikan janji Bapa itu disebut siapa tadi? Roh Kudus. Yohanes pasal 14 itu yang dikatakan. Di Yohanes pasal 14, itu yang dikatakan, yuk sama-sama. Sebelum saya kembali ke alat peraga itu, Yohanes pasal 14. Ketika Yesus menjanjikannya, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Aku akan minta kepada Bapa. Nah ini yang dijanjikan itu. Dan ia akan memberikan kepadamu siapa? Seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu kapan? Selama-lamanya. Ingat, penolong yang lain. Katakan, penolong yang lain. Menyertai kita sampai kapan? Selama-lamanya. Dengar, pacarmu, istri, suamimu, anakmu tidak menyertai kita selama-lamanya. Tetapi dengar, roh ini, penolong ini akan menyertai kita selama-lamanya. 17, siapa itu? Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Dengar baik-baik, dunia tidak dapat menerima dia. Karena dunia ini penuh dengan dosa. Nah, sama saudara, itu sebabnya untuk kita menerima Roh Kudus, kita perlu bertobat, mengakui dosa, supaya kuasa dosa dan dunia ini tidak berkuasa atas kita. Maka karena apa? Dunia enggak menerima dia. Kita orang-orang yang hidup duniawi tidak akan mengalami Roh Kudus. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Lanjut. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai apa? Yatim piatu. Aku akan datang kembali. Nanti dia akan datang. Tetapi sebelum dia datang dia kasih ini. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak melihat aku lagi. Tetapi kamu akan melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapakku dan kamu dalam aku dan aku dalam kamu. Apa ini aku dalam kamu dalam aku dan segala macam. Saudara mungkin akan pusing. Tetapi artinya apa? Kalau selama ini Yesus ngomong, kamu situ, aku sini. Kita dua. Tetapi ketika aku pergi, aku berikan roh penolong, roh kebenaran, penolong yang namanya Roh Kudus. Kamu dan aku menjadi satu. Kamu dan aku menjadi satu. Lalu saudara dengar baik-baik. Roh Kudus ini ketika diberikan, di ayat yang keempat, Yohanes 16 ayat 4. Lompat sama-sama, ayo. Ayat yang lompat saja di ayatnya yang ke-7. Yohanes 16 ayat 7, yuk sama-sama. Karena Yesus mau pergi, murid-murid berduka cita. Ayat 7, Yesus berkata seperti ini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku apa? Pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, jadi roh itu akan datang ketika Yesus apa? Pergi. Makanya Yesus mati, dia bangkit selama 40 hari mengajar kebenaran dan dia berkata, aku akan pergi. Kalau dia pergi, maka yang terjadi dikatakan, penghibur itu akan
datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. 8. Dan kalau ia datang, ia akan apa? Menginsafkan dunia akan apa? Dosa. Terus menginsafkan dunia akan apa? Kebenaran. Terus menginsafkan dunia akan apa? Penghakiman. Roh ini yang bisa menginsafkan, mempertobatkan. Roh ini, kita nggak bisa. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya padaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku, akan penghakiman karena dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Mengapa? Yesus mau ngomong lebih banyak tapi mereka pusing, gak ngerti aku nanti. Murid-murid pusing, gak akan nangkap. Maka Yesus stop. Karena roh kebenaran itu yang akan datang ngajar. 13. Tetapi apabila ia datang, siapa ia tadi itu? Roh Kudus, roh yang dijanjikan. Yaitu roh kebenaran. Dia akan sama-sama memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus ini. Oke, baik Pak Pendeta, saya sudah lahir baru. Yang kosong tadi sudah diisi dengan Roh Allah. Tapi kenapa kita butuh yang namanya pencurahan Roh Kudus? Dengar baik-baik, tahun lalu saya sudah khotbahkan ini. Dan tahun ini saya diberi Tuhan ide yang baru. Siapa Roh Kudus itu? Tadi dikatakan penolong yang lain, roh kebenaran. Bahasa lainnya adalah Roh Kudus itu adalah Jesus in a different version. Yesus dalam versi yang berbeda. Yesus dan Roh Kudus itu sama, tapi dalam versi yang berbeda. Bagaimana mengerti Roh Kudus itu? Saudara, saya mengingat hal ini. Saudara coba lihat di tangan saya ini ada tablet Everescent namanya. Saya tunjukkan pada saudara bahwa tablet ini ada, betul? Ada di tangan saya. Saudara lihat? Ada di tangan saya. Tapi ketika tablet ini kita dan ini Roh Kudus, ketika masuk maka apa yang terjadi? Saudara, kita tahu sama-sama. Saudara tahu hal ini, saudara ngerti hal ini. Tapi inilah fakta yang terjadi. Roh Kudus yang tinggal dalam dirimu ketika pencurahan Roh Kudus itu diaktifkan. Berbeda rohnya. Yesus selama ini ngajar murid-murid. Mereka lihat murid Yesus menyembuhkan orang sakit. Mereka lihat dan murid merasa terbatas. Tetapi ketika Roh Kudus itu dicurahkan bagi mereka, apa yang dikerjakan oleh Yesus dikerjakan pula oleh murid-murid. Yohanes 14 ayat 12. Barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan apa? Pekerjaan-pekerjaan besar yang aku kerjakan. Bahkan lebih besar lagi. Lihat. Saya tanya sama saudara, air yang putih tadi masih ada nggak di sini? Ada. Tablet yang tadi ada nggak di sini? Ada. Tapi menjadi apa? Satu. Saudara dengar baik-baik. Beginilah kondisi sederhana ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas saudara. Roh itu diaktifkan, katakan diaktifkan. Ini bukan cairan biasa lagi, kita tahu sama-sama. Akhirnya apa? Wah, vitamin C dan segala macam semua. Secara fisik kita tahu. Tablet ini mengandung apa? Vitamin bla 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 dan semuanya. Sama ketika Roh Kudus itu kembali Indri. Kisah Rasul 1 ayat 8. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Katakan sama-sama, kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara dengar, Roh Kudus turun ke atas kamu itu diaktifkan. Menjadi satu, Roh Allah dengan roh kita menjadi satu. Punya kekuatan ekstra. Mengubahkan kita dari dalam. Perlahan-lahan, power. Air ini dibanding air sebelumnya yang ada di sini, beda. Saudara tahu apa yang terjadi? Ini sanggup. Itu sebabnya Kisah Rasul 1 ayat 8, dengar baik-baik. Kamu akan menerima apa? Kuasa. Sebelumnya ada kata tetapi, sama-sama katakan tetapi. Oke, biarkan ayat itu di situ saudara nangkap di kepala. Ini bagian 2 terakhir. Kata tetapi ini, mengapa perlu kata tetapi?
Dengar, seperti ini dia, semua lihat ke depan. Ini yang terjadi. Murid-murid, mereka melihat kuasa Yesus dan Yesus mati. Ketika Yesus mati, maka apa yang terjadi? Mereka kehilangan Yesus, mereka sedih. Mereka sedih. Pada hari yang ketiga, mereka pergi ke kubur. Mereka lihat, Yesus tidak ada, hilang. Siapa yang curi? Stres mereka. Tiba-tiba Yesus menampakkan diri dan berkata, Maria, kasih tahu sama Petrus dan semua murid-murid yang lain. Aku akan mendahului mereka ke Galilea. Kumpul, tunggu di sana. Dan mereka kumpul akhirnya dan Yesus muncul. Dan ketika Yesus muncul, dia ketemu sama semua murid-murid. Ada yang menangis, sedih, ada yang tidak percaya, skeptis. Namanya siapa? Thomas. Pokoknya kalau belum kucucukkan tanganku ke dalam lubang pakunya, gak percaya aku. Tiba-tiba Yesus bilang apa? Nih cucuklah, jangan golput. Nih cucukkan. Nah, dia akhirnya itu lihat semuanya. Ada 2 orang murid yang pergi ke Emmaus. Aduh, kita kehilangan Yesus dan segala macam. Tiba-tiba Yesus hampiri mereka dan ngobrol. Yesus ajak mereka bicara dan 2 orang ini dibukakan kebenaran dan mereka, oh ternyata dia ini adalah Yesus. Lalu Yesus ngajak mereka ngapain? Bikin perjamuan kudus. Waktu perjamuan kudus, boom, tiba-tiba Yesus hilang. Dan 2 orang dari Emmaus ini, kalau tadi mereka pergi ke Emmaus seperti ini sambil sedih, mereka sekarang dari Emmaus ke Yerusalem lari. Dia ketemu murid-murid, dia bilang, kami ketemu Yesus. Iya, kami juga ketemu. Oh iya, Yesus menampakkan diri. Kalau saudara baca di kitab Korintus, sampai kepada 500 orang sekaligus selama 40 hari. Berapa hari? 40 hari. 40 hari berulang-ulang dia mengajar tentang apa? Kerajaan Allah, katakan kerajaan Allah. 1 SKS namanya kerajaan Allah. 1 mata pelajaran namanya kerajaan Allah. 40 hari diulang-ulang, tiap hari diajar. Dan ketika Yesus ajar dan dia berkata, saatnya aku akan pergi. Tiba-tiba muridnya bilang gini, Guru, kapan akan dipulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus ngajar kerajaan apa? Allah. Mereka belajar tentang kerajaan dunia ini. Dengar baik-baik, maksudnya apa? Seringkali kita sekalipun ngikut Tuhan hanya pikir tentang dunia ini, tentang diri kita, tentang daging. Hanya pikir sekolahmu, hanya pikir studimu, hanya pikir orang tuamu, masa depanmu, rumahmu, pacarmu, istri, anak, suami, gaji. Itu yang kita pikir. Hanya itu yang kita pikir. Padahal Yesus 40 hari udah bicara tentang kerajaan Allah. Saudara, itu sebabnya ayat 8 Yesus berkata apa? Tetapi, katakan sama-sama, tetapi. Sekali lagi, tetapi. Bilang kiri kanan, tetapi. Sadarkan dia, bangunkan dia. Bangunkan dia. Karena apa? Kata tetapi ini menolong murid-murid dari berpikir tentang kerajaan dunia, berpikir tentang kerajaan Allah. Katakan amin. Itu dia, dibangunkan. Coba bilang kiri kanan, hei jangan hanya pikir kerajaan dunia, pikirkan kerajaan Allah. Ayo coba bilang kiri kanan, ayo. Baik, kasih tahu, hei jangan pikirkan kerajaan dunia saja, pikirkan kerajaan Allah. Coba semua bangkit berdiri, ini kita bagian terakhir. Bangkit berdiri, kasih tahu kepada mereka, hei, keluar dari kursimu. Hei, ini kata tetapi, kita sedang mempraktekkan tetapi. Tetapi jangan hanya kerajaan dunia, tapi kerajaan siapa? Kerajaan Allah. Dan dengar baik-baik, masih bangkit berdiri. Kerajaan Allah dikatakan, tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa untuk menjadi apa? Saksi, bukan sakti. Ingat baik-baik, kuasa menjadi saksi, bukan untuk menjadi sakti. Seringkali kita orang Kristen menjadi sakti. Doakan orang sakit, sembuh. Doakan orang lumpuh, berjalan. Orang buta melihat, itu sakti. Tuhan tidak cukup menjadi saksi, dia mau kita menjadi apa? Saksi. Saudara tahu saksi itu apa? Saksi itu adalah seperti yang dikatakan oleh Lukas di pasal 1 tadi. Yaitu apa? Tentang Yesus yang kami lihat, kami dengar, yang kami ajarkan. Jadi kita adalah orang-orang yang mengalami Yesus sehingga bisa bercerita tentang Yesus. Itu saksi. Kuasa itu membuat kita menjadi saksi. Tanda-tanda menyertai, katakan tanda-tanda menyertai. Tujuan utamanya apa? Menjadi saksi. Tanda-tanda menyertai, sama-sama katakan. Tujuan utama adalah menjadi saksi. Tanda-tanda menyertai. Jadi untuk supaya tujuan utama ini terjadi, tanda-tanda itu menyertai. Jangan ganti tujuannya. Tujuannya bukan supaya engkau sembuh, supaya engkau keluar, roh jahat keluar daripadamu. Tujuannya supaya engkau mengalami mujizat. Bukan. Makanya lihat, ada orang lumpuh yang sembuh. Berapa orang yang kembali? Dari 10 orang. 1. Karena apa?
Orang lumpuh yang 9 ini tujuan mereka adalah sembuh. Sementara tujuan Yesus adalah supaya engkau lumpuh menjadi sembuh, menjadi saksi. Betul? Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Silakan duduk. Itu yang terjadi. Kamu akan menjadi, tetapi kamu akan menerima kuasa. Dan kamu akan menjadi apa? Saksi. Katakan menjadi saksi. Oleh sebab itu di bagian terakhir saudara, kita nggak akan mungkin bisa menjadi saksi kalau kita nggak ngalami, saudara. Ini susah. Makanya dikatakan tadi, saya kembali. Kisah Rasul 1 ayat 1, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Katakan dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Sekali lagi, dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi Roh Kudus itu membuat kita menjadi saksi untuk menceritakan apa yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Tanda-tanda itu menyertai. Dan saudara tahu, ini bagian terakhir, kita tahu sama-sama ketika tanda-tanda itu menyertai, kuasa itu diberikan, kita akan menjadi saksi di mana? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan seluruh Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara tahu apa itu Yerusalem? Yerusalem, angkat kepala saudara dengan cepat sama-sama. Yerusalem itu adalah sebuah wilayah tempat di mana murid-murid berada dan bersama dengan orang-orang yang satu agama, satu suku dengan murid-murid. Itu dia Yerusalem. Nanti kita lihat Yerusalem kita apa. Yang kedua, Yudea, yaitu apa? Orang yang satu suku, satu kepercayaan dengan murid-murid tapi lokasinya jauh dari mereka. Yang ketiga, Samaria. Samaria adalah orang yang tidak sepercaya, tidak satu percaya dengan Rasul para murid, tidak punya kitab yang sama, tidak punya suku yang sama, tidak menyembah Allah yang sama, tapi tinggal dekat mereka. Ya, yang terakhir ujung bumi yaitu apa? Tidak sama dengan yang tidak sama kepercayaannya dengan murid-murid, tidak sama menyembah yang disembah oleh murid-murid, dan mereka tinggal jauh. Oke, siapa itu bagi kita? Dengar baik-baik. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Sama-sama katakan YYSU. 1, 2, 3. YYSU. Yang anak-anak di depan sama-sama. 1, 2, 3. YYSU. Y apa? Yerusalem. Y yang kedua apa? Yudea. S-nya apa? Samaria. U terakhir apa? Ujung bumi. Yerusalem adalah siapa? Kita akan menjadi saksi. Saksi di Yerusalem. Yerusalem itu adalah orang-orang yang sama dengan kita, yaitu apa? Orang Kristen, satu suku denganmu, tapi mereka hidup bersama dengan kita, entah di keluarga, entah di sekolah, entah di lingkungan bermain. Kita harus jadi saksi buat mereka, amin. Katakan menjadi saksi. Menjadi saksi, ingat tujuannya menjadi apa? Saksi. Lalu yang kedua apa? Habis Yerusalem apa? Yudea. Siapa itu Yudea? Menjadi saksi kepada tempat yang jauh. Jauh dari saudara. Di Parepare, di mana lagi? Di Toraja, tapi sama. Menjadi saksi bagi orang yang satu suku, satu kepercayaan dengan saya. Menjadi berkat bagi orang-orang di sana. Begitu loh, ya. Yang ketiga, Samaria, betul ya? YYSU. Yang ketiga apa tadi apa? Samaria. Ingat, yang pertama apa? Yerusalem. Siapa itu Yerusalem? Sekali lagi sama-sama. Yang sama dengan kita, tinggal dekat dengan kita. Sama kepercayaannya, sama sukunya. Betul? Yang kedua apa? Yudea. Sama dengan kita, sukunya bisa sama, kepercayaannya sama, tapi tinggal jauh dari kita. Yang ketiga apa? Samaria. Samaria itu apa? Beda sukunya, beda agamanya, beda kepercayaannya, tapi tinggal dekat dengan kita. Saya tanya, ada nggak tetangga saudara yang non-Kristen? Itu apa? Samaria. Ada enggak tukang sayur yang datang ke rumahmu lewat tiap hari? Sayur. Ada mak. Gitu loh. Datang, jualan. Dia non-Kristen, belum percaya pada Yesus. Itu siapa? Samaria. Gitu loh. Tetangga kita. Ada enggak teman sekolah, teman kampusmu yang belum percaya pada Yesus? Ada enggak? Atau sudah percaya semua? Saya tanya, ada enggak? Ada. Itu apa namanya? Samaria. Yang terakhir, yaitu apa? Ujung bumi. Siapa itu? Beda kepercayaan, beda suku, semuanya beda dan tinggal jauh.
tinggal jauh dengan kita. Contoh, saya pengikut Kristus, Nasrani, suku Tapanuli dari Sumatera Utara, diutus ke ujung bumi, yaitu ujung pandang. Betul? Melayani suku yang berbeda, agama yang berbeda. Itu ujung bumi. Jadi dengar, nih adik, nona, kau datang dari Papua, kau sekolah di sini, bukan hanya untuk studi, karena kau diutus Tuhan. Sampai kemana? Ujung pandang, yaitu ujung bumimu. Lihat, kita harus jadi saksi. Saudara kita banyak dari luar kota, bahkan ada dari Pak Indru dan keluarga, semuanya. Saudara dengar baik-baik. Dan nanti kita akan belajar bahwa ini tergenapi. Bagaimana di kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-7, pasal Kisah Rasul 1 sampai 7, Roh Kudus melawat dan Injil diberitakan di Yerusalem, yaitu dari Kisah Rasul 1 sampai 7. Lalu Roh Kudus melawat dan Roh Kudus melawat dan Injil diberitakan di kitab Rasul Kisah Para Rasul 8 sampai 12, Yudea sampai Samaria, dan di kitab Kisah Rasul 13 sampai 28 itu bagaimana Injil sampai diberitakan ke ujung bumi. Jadi diberitakan semuanya. Dan di zaman kita juga seperti itu. Nah, oleh sebab itu, saudara dengar baik-baik. Saya tutup untuk aplikasi, sama-sama katakan aplikasi. Sekali lagi aplikasi. Untuk menjadi saksi Kristus, dengar baik-baik. Kita diberi apa? Kuasa, katakan sama-sama kuasa. Sekali lagi kuasa. Oke, yang kedua, kita diberi tujuan. Apa tujuannya tadi? Menjadi apa? Saksi. Oke. Dan kita diberikan tempat. Oke, tempatnya. Yaitu apa tempatnya tadi? Yerusalem, Yudea, terus Samaria dan ujung bumi. Ya. Kita sekali lagi, ada 3 aplikasinya. Kita diberi apa yang pertama tadi? Kuasa. Sama-sama katakan kuasa. Kuasa. Roh Kudus ini memiliki kuasa. Ingat baik-baik, kuasa. Sama-sama katakan kuasa. Ini kuasa ini membuat kita, Roh Kudus yang dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 4, lebih besar dari roh apapun yang ada dalam dunia ini. Mengapa perlu kuasa? Saya tambahkan dikit. Dengar. Yohanes 15 bilang apa? Di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Injil gak bisa diberitakan tanpa kuasa Allah. Mengapa? Kisah Rasul 19, anak-anak Skewa. Dia ngomong begini, aku mengusir engkau roh jahat demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Saudara tahu roh jahatnya keluar. Dan kemana roh jahatnya keluar? Dia serang yang namanya anak-anak Skewa ini. Karena apa? Anak-anak Skewa ini enggak mengalami Roh Kudus. Dengar, enggak bisa. Mengapa saudara saya dan banyak orang-orang Kristen tapi belum memberitakan Injil? Pertanyaannya, mungkin kita belum mengalami Roh Kudus satu dengan kita. Mengapa hidup kita belum menjadi saksi? Kita belum alami. Ingat baik-baik, kuasa. Kenapa hidup saya seperti itu? Kalau terjadi apa-apa saya nggak bisa minta tolong orang lain. Kuasa. Yang kedua, ada tujuan. Katakan tujuan. Sekali lagi tujuan. Apa tujuannya? Menjadi saksi. Engkau sekolah di satu tempat, kerja di satu tempat, punya rekan bisnis datang dari tempat lain. Dengar baik-baik. Customermu datang dari berbagai tempat. Kau bertemu karena Tuhan punya tujuan. Apa tujuannya? Mereka mendengar Injil. Kita menyaksikan kepada mereka. Bercerita kepada mereka. Bercerita. Sama seperti Bapak itu saya bilang apa? Pak, tidak kebetulan saya datang di sini Pak. Gitu loh. Saya tidak mau datang sebenarnya ke sini Pak. Saya pilih datang ke tempat lain. Saya berangkat ke sini Pak. Saya baru beli tiket kemarin. Saya beli tiket malam-malam dan paginya saya berangkat. Ternyata untuk ketemu Bapak. Bapaknya lihat saya. Allah utus saya untuk sampaikan ini sama Bapak. Lihat. Dengar semua perjalanan hidup kita. Karena apa? Tadi sudah diberi kuasa, kita punya apa? Tujuan. Di sekolah tujuan kita, ingat. Tetapi tidak hanya pikirkan sekolah. Bisa pikirkan sekolah, bisa pikirkan kerjaan, pikirkan rumah dan segala macam. Tapi ingat, ada kata apa tadi? Tetapi.
customer yang datang kepadamu, siapapun datang kepadamu, temanmu bermain dan semuanya, dengar baik-baik. Tuhan punya tujuan kenapa dia berkenalan dengan saudara. Tuhan punya tujuan kenapa banmu kempes dan kau harus tambal ban di sana. Bukan karena orang taruh paku, no. Tetapi supaya hidupmu menjadi saksi bagi tukang tambal ban. Tuhan punya tujuan. Kayak kami punya tujuan. Mobil itu saudara ditabrak sama ada anak muda, mabok saudara. Mabok ini anak muda, tabrak mobil itu dan punya tujuan. Udah punya tujuan, akhirnya saya kenal orang tuanya. Datang minta maaf, minta Pak nanti kami ganti rugi. Oh iya Pak, dibawa mobilnya ke bengkel. Nggak bisa dia ganti rugi karena mahal sekali. Pak kerjaan saya hanya tukang sampah, nggak mungkin saya bisa ganti Pak. Jadi gini aja saya ambil sampah Bapak tapi Bapak nggak usah bayar. Dan sekarang udah bertahun-tahun sampah kami nggak pernah bayar saudara. Tapi punya hubungan, saya menjadi saksi. Dia tahu Kristen berdoa, saya datang di rumahnya. Saya ceritakan semua, memang mereka belum percaya kepada Kristus, tapi menjadi saksi. Semua orang di sekitar kampung itu saudara tahu bahwa kami Kristen. Mereka tahu bahwa kami ini saksi Kristus. Karena apa? Kami enggak diam. Tujuan Tuhan taruh kami di perumahan itu untuk menjadi saksi. Supaya orang tahu ada terang, supaya orang tahu ada pengampunan, supaya orang tahu bahwa ada yang dikatakan tadi Roh Kudus itu diberikan untuk apa? Menginsafkan dunia akan apa? Dosa. Menginsafkan dunia akan apa? Kebenaran. Menginsafkan dunia akan penghakiman. Sadar bahwa kita berdosa, semua manusia berdosa, kita butuh juru selamat dan kita sesat, kita butuh kebenaran. Dan dengar baik-baik, kita satu kali kelak akan dihakimi. Kalau kita tidak ambil keputusan yang baik hari ini, maka penghakiman akan turun, keputusan Allah turun, yaitu kehidupan yang kekal atau siksaan yang kekal. Roh Kudus yang mensanggupkan kita untuk menjadi saksi. Yang terakhir, yaitu ada apa tadi? Tempat, katakan sama-sama tempat. Di mana tempatnya? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Jadi ingat, ada 3, apa tadi? Kuasa, yaitu kedua apa? Tujuan, yang terakhir apa? Tempat. Sekali lagi sama-sama. Roh Kudus dicurahkan bagi kita supaya kita apa? 1, memiliki apa? Kuasa. Yang kedua apa? Tujuan. Yang ketiga apa? Tempat. Itu sebabnya saudara, dengan hal sederhana ini pemain musik boleh maju. Saudara boleh tahu bahwa kemanapun kau pergi, apapun yang kau alami, percaya semua ada dalam tuntunan Roh Kudus. Dengar baik-baik. Engkau tidak jadi sendiri lagi. Pak Johnson boleh angkat ini. Saudara enggak sendiri lagi. Saudara kita ambil waktu sama-sama. Dengar baik-baik. Ini yang akan menolong gereja kita untuk boleh bertumbuh. Ini akan menolong saudara menjadi Kristen yang sesungguhnya. Dengar, kita enggak main-main. Kenapa? Ingat baik-baik. Tadi lihat, ketika Roh Allah itu dicurahkan, hidupmu yang seperti padang gurun akan dipenuhi dengan apa tadi? Kebun buah-buahan. Dan buahnya bukan satu. Buahnya apa? Lebat. Katakan buahnya lebat. Sekali lagi buahnya lebat. Dengar baik-baik. Bapak Ibu Saudara datang di gereja ini enggak kebetulan. Saudara kenal gereja ini enggak kebetulan. Bukan hanya karena diajak oleh seseorang. Tapi di sini supaya engkau dengar bahwa hidupmu punya tujuan. Engkau punya mengalami masalah, dosa di masa lalu, engkau terikat roh jahat, engkau pernah jatuh dalam dosa, terikat dengan dosa masa lalu, apapun dosanya, engkau mengalami sakit penyakit, semua itu, kalau engkau mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus itu, engkau tahu Tuhan punya tujuan bagimu. Tuhan tolong kita dalam tujuan itu sehingga kita menjadi apa? Saksi. Ada kuasa yang sanggup membuat kita untuk menjadi saksi. Dengar. Rasul Paulus ketika di hadapan raja, dia mau dibunuh, dia mau dihukum mati. Tapi ada kuasa bagi dia sehingga dia bisa berbicara dengan saksi, menjadi saksi kepada raja. Petrus ketika dia menceritakan Injil, dia ditangkap, dipenjara, tetapi ada kuasa Roh Allah membuka pintu penjara dan dia keluar. Paulus dan Silas ketika dia pergi menjadi saksi, ketika dia menjadi saksi di Tesalonika, dia ditangkap dan dibawa di penjara di kota Filipi, ditaruh di penjara paling tengah, paling gelap, tidak ada udara, paling bau, paling sumpek. Tapi apa yang terjadi? Tadi dikatakan Roh Kudus itu menyertai engkau kapan? Selama-lamanya. Dalam penjara yang bau, dalam penjara yang gelap.
Paulus dan Silas tidak menyesal. Dan dia berkata, pasti Tuhan punya tujuan di sini. Dan mereka menyembah Allah. Ketika mereka menyembah Allah, penjara goncang. Dan akhirnya semua orang lari. Tapi dia enggak lari. Dan kepala penjara datang. Dan kepala penjara ini diinjili. Paulus Silas menjadi saksi kepada kepala penjara. Kepala penjara menjadi percaya. Dan kepala penjara membawa Paulus dan Silas ke rumahnya. Satu keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Kisah Rasul 16:31. Maka seisi rumah diselamatkan dan dipermandikan. Lihat, menjadi saksi. Menjadi saksi. Paulus kemanapun tujuan tempat dia pergi, dia menjadi saksi. Saya rindu kita semua mengalaminya. Amin. Engkau dipertemukan orang dengan siapapun, Tuhan mau kirim kau menjadi saksi bagi mereka. Kita tidak pintar, dengar baik-baik. Kita tidak pintar, tapi Yesus berkata, kalau engkau dikirim, aku mengutusmu menjadi saksi di pengadilan. Orang bertanya, aku akan memberikan perkataan di mulutmu tentang hikmat daripada Allah. Tuhan yang akan menyanggupkan. Bagaimana caranya? Ada 3 hal. Yang pertama, datang kepada Tuhan bertobat. Karena tadi roh itu suci, dunia tidak terima dia. Bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Amin. Mengalami kelahiran baru. Yang kedua, haus dan lapar akan dia. Katakan haus dan lapar akan Tuhan. Karena Yohanes 7 dikatakan, kepada orang yang haus dia akan curahkan. Yang ketiga, serahkan hidup sepenuhnya sama Tuhan. Karena apa? Ketika roh itu menguasai, tujuan kita bukan hidup kita lagi, tapi tujuan Allah menjadi hidup kita. Dia mengendalikan kita. Amin, kita berdoa.